Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11A ingin membuat video tentang alat peraga logika. Sebelumnya izin memperkenalkan, dimulai dari sebuah TV. Saya Abdul Putra, saya Sandra Abdul Yanita, Saya Suci Hatining CPS. saya Anis Masyara. Baik, lanjut. Berikut adalah penjelasan yang akan saya jelaskan. Jadi, untuk cara kerjanya di sini adalah ketika kelereng dapat melaju hingga finish, itu artinya P dan Q bernilai benar. Artinya nilainya benar kalau misalnya dia sampai di mana di finish. Tapi kalau misalnya dia nggak sampai finish, berarti dia nilainya salah. Untuk tabel kebenaran konjungsi yaitu jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P benar dan Q benar, maka hasil P dan Q artinya benar. Intinya dan pada intinya, ketika kelereng bisa sampai pada finish, itu nilainya benar. Tapi kalau misalnya si kelerengnya itu tidak sampai di finish atau hanya berhenti di P, di Q ataupun di P, itu artinya bernilai salah. Seperti itu. Contohnya seperti ini, kita langsung masuk ke pembuktiannya yaitu tabel kebenaran konjungsi. Bila P benar dan Q benar, maka hasil dari P dan Q artinya benar. Kita dapat lakukan pembuktiannya dengan menaruh kelereng ini apakah dia bisa sampai di finish atau tidak. Nah, ketika kelereng sudah sampai di finish, berarti hasil dari tabel kebenarannya itu benar. Kemudian, bila P bernilai benar dan Q bernilai salah, jadinya di bagian Q kita sumbat ini pakai kertas. Nah, jadi ini fungsinya ketika nilai dari salah satu antara P atau Q itu bernilai salah, maka akan seperti ini gitu. Nah, jadi karena dia P-nya bernilai benar, kalau benar berarti dia tidak disumpal gitu ya. Kemudian Q-nya salah, berarti disumpal. Apakah dia bisa sampai ke finish? Kita akan coba. Dan tidak sampai. Jadi artinya nilai karena menurut tabel kebenarannya nilai P itu benar dan nilai Q salah, maka hasil dari P dan Q bernilai salah. Seperti itu. Lanjut ke tabel ketiga, yaitu bila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka hasilnya salah. Jadi, untuk yang pernyataan ketiga yaitu P bernilai salah. Berarti kita akan tutup di bagian P, di bagian sini. Di bagian P. Dan Q-nya karena Q-nya nilainya benar, jadi kita tidak tutup di bagian Q. Jadi kita bisa langsung turunin aja, oke. Sehingga hasilnya tidak sampai di finish. Menurut tabel kebenaran konjungsi, bila nilai P itu salah dan Q itu benar, maka hasil antara P dan Q bernilai salah dan hasilnya salah. Karena kelerengnya tidak sampai di garis finish. Oke. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Bila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka hasilnya akan salah gitu. Nah,
Untuk pernyataan yang keempat, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka hasil antara P dan Q bernilai salah juga. Maka kita buktikan dengan menurunkan si kelerengnya, apakah dia bisa sampai di garis finish? Ternyata tidak. Jadi pembuktian dari alat peraga ini juga bernilai sesuai dengan tabel kebenarannya, yaitu bila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka hasilnya akan salah karena kelereng tidak mencapai garis finish. Kemudian kita akan lanjutkan untuk disjungsi sesuai dengan tabel kebenarannya. Untuk peraturan dari alat peraga pada disjungsi itu aturannya sama seperti konjungsi. Bila kelereng dijalankan dari titik start hingga finish, bila dari start sampai finish itu dia bisa berjalan, maka artinya nilai antara P atau Q bernilai benar. Bila dia kelerengnya ini tidak sampai di garis finish, maka nilainya salah. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk tabel kebenaran disjungsi pada persamaan yang pertama, yaitu bila P bernilai benar, maka tidak akan dikasih kertas. Bila P bernilai benar dan Q bernilai benar, apakah dia akan bisa sampai garis finish? Mari kita coba. Ya, akhirnya benar. Kelereng ada di garis finish. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu bila P bernilai benar dan Q bernilai salah. Kemudian hasil dari antara P atau Q hasilnya benar. Mari kita tutup. Apakah kelereng bisa mencapai garis finish? Ya, kelereng dapat mencapai garis finish. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, yaitu P bernilai salah dan Q bernilai benar. Maka hasil antara P atau Q hasilnya benar. Dan kelereng dapat mencapai garis finish. Kemudian untuk persamaan yang keempat, yaitu bila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka hasil antara P atau Q adalah salah. Sehingga bila hasilnya salah, maka kelereng tidak mampu mencapai garis finish. Ya, ini salah dan P salah dan Q salah. Dan sehingga kelereng tidak mampu mencapai garis finish. Maka tabel kebenarannya bernilai semuanya benar, sesuai dengan tabel kebenaran disjungsi. Jadi kita akan lanjut ke implikasi. Untuk lambangnya ini dibaca P jika maka Q. Kemudian untuk yang implikasi ini sedikit berbeda untuk penempatan kertasnya, karena bila dia P-nya bernilai salah maka akan diletakkan di bagian sini.
Kemudian bila Q-nya bernilai salah, maka akan diletakkan di bagian sini. Oke, seperti itu ya. Namun, bila P dan Q benar, maka tidak perlu diberi penutup. Baik, kita langsung lanjut ke pernyataan yang pertama, yaitu bila P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka hasil antara P jika maka Q hasilnya adalah benar. Bila kelereng dapat mencapai garis finish dari garis start, maka hasilnya benar. Namun bila kelereng tidak dapat sampai di garis finish, maka nilainya salah. Begitu ya. Kemudian kelereng mencapai garis finish, sehingga untuk pernyataan pertama, yaitu P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P jika maka Q hasilnya benar karena kelereng dapat mencapai garis finish. Kemudian pernyataan yang kedua, yaitu P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka akan ditutup di sini. Si kelerengnya itu akan melalui garis ini ya, lewat sini dia ya. P dan hasilnya salah karena kelereng tidak dapat mencapai garis finish. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pernyataan ketiga, P bernilai salah dan Q bernilai benar. Maka apa yang akan terjadi? P bernilai salah dan Q bernilai benar. Ya, kelereng dapat mencapai garis finish, sehingga bila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka hasil antara P jika maka Q hasilnya benar. Kemudian lanjut ke P salah dan Q pun salah. Ya, kelereng dapat mencapai garis finish karena menurut tabel kebenaran implikasi, jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka hasil antara P jika maka Q hasilnya benar. Oke, baik, kita lanjut ke B implikasi. Dibaca dengan P jika dan hanya jika Q. P, Q, Q. Oke. Kalau misalnya dia P bernilai benar, maka yang ditutup adalah di bagian sini. Ya. P bernilai benar. Tapi kalau misalnya P bernilai salah, ditutupnya di bagian sini dan juga di bagian sini. Oke. Seperti itu ya. Kalau misalnya si kelereng itu jatuh ke sini, itu dianggap tidak benar gitu. Intinya kelereng itu harus mencapai garis finish, maka pernyataan dianggap benar. Bila kelereng tidak mencapai garis finish, maka dianggap salah sesuai dengan tabel kebenaran biimplikasi. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk pernyataan yang pertama, bila P benar, maka kita tutup di sini. Di sini kita tutup. Bila P benar, oke, dan Q benar, maka hasil antara P jika dan hanya jika Q hasilnya benar. Mari kita coba. Ya, kelereng mencapai garis finish.
Kemudian pernyataan yang kedua yaitu bila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka kita akan tutup di bagian sini. Apakah kelereng ini dapat mencapai garis finish? Dan ternyata kelereng tidak mencapai garis finish. Sehingga pernyataan yang kedua, bila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka hasil antara P jika dan hanya jika Q hasilnya adalah salah, karena kelereng tidak dapat mencapai garis finish. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga, bila P bernilai salah, maka garis ini akan kita tutup. Bila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka hasil nilai antara P jika dan hanya jika Q hasilnya adalah salah karena tidak dapat mencapai garis finish. Coba kita lakukan percobaan dan ternyata benar bahwa kelereng tidak dapat mencapai garis finish sehingga nilai antara P jika dan hanya jika Q hasilnya adalah salah. Oke, kemudian kita lanjut ke pernyataan yang keempat, yaitu bila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka Q yang akan kita tutup di bagian ini. Ya, ini gimana nih? Oke, pegangin aja ya. Apakah kelereng dapat mencapai garis finish? Ya, hasil nilai dari bila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka hasilnya benar karena kelereng dapat mencapai garis finish. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.